Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, gua akan membahas sebuah film yang berjudul Law Abiding Citizen. Film ini menceritakan tentang aksi balas dendam seorang pria atas kematian anak dan istrinya. Tak hanya itu, ia juga ingin membuktikan betapa bobroknya hukum pada negaranya sendiri. Film berawal dari sebuah keluarga harmonis di mana terlihat seorang gadis kecil yang sedang merangkai sebuah kalung untuk diberikan kepada ayahnya bernama Clyde Shelton, yang merupakan seorang ahli dalam bidang permesinan serta teknologi. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu di depan rumahnya, dan disinilah awal masalah itu terjadi. Ketika Clyde membukakan pintu, tiba-tiba wajahnya dihantam dengan tongkat bisbol hingga membuatnya terjatuh. Kemudian kedua tangan Clyde diikat dan mulutnya dibungkam dengan menggunakan lakban. Yang ternyata mereka berdua ini adalah kawanan perampok masing-masing bernama Darby dan Ames. Darby lalu menusukkan pisau ke bagian perut Clyde sambil berkata, "Kau tak bisa melawan nasib." Setelah itu, istri Clyde muncul. Darby pun langsung menghampiri dan mendorongnya hingga tak berdaya. Tak cukup sampai di situ, Darby lalu memperkaos dan membunuh istri Clyde tepat di hadapannya. Sedangkan Ames yang sedang sibuk mengambil barang-barang berharga menjadi panik ketika melihat kelakuan Darby yang sudah melebihi batas. Tak lama kemudian anak Clyde tiba-tiba muncul. Darby yang melihatnya pun langsung membawa anak itu sekaligus membunuhnya. Sedangkan Clyde yang tidak berdaya hanya bisa merelakan kematian anak dan istrinya sampai akhirnya Clyde pingsan karena luka tusukan yang dideritanya dan film pun dimulai. Kisah berlanjut ke beberapa hari kemudian, di mana Darby dan Ames berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, bahkan sudah masuk ke tahap pengadilan. Nick Rice yang merupakan seorang pengacara dalam kasus tersebut, bertemu dengan Clyde yang ternyata masih hidup dan berhasil selamat dari luka tikaman di perutnya. Clyde kemudian memberikan sebuah catatan kepada Nick mengenai kasusnya yang ia tulis pada selembar kertas. Clyde berharap dengan tambahan bukti catatan tersebut, Darby dan Ames dapat menerima hukuman yang seberat-beratnya. Namun Nick mengatakan kalau bukti forensik dan hasil tes DNA yang Clyde berikan sebelumnya tidak bisa diterima oleh jaksa. Itu disebabkan karena Darby telah menyewa seorang pengacara dan berhasil memberatkan si Ames, sehingga Ameslah yang tertuduh sebagai pelaku utama dalam kasus tersebut. Nick juga mengatakan kalau dia terpaksa membuat kesepakatan dengan pengacara Darby untuk memberatkan Ames dengan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Sedangkan Darby hanya divonis 5 tahun penjara. Tentu saja hal itu membuat Clyde terkejut dan tidak menyangka kalau Nick akan melakukan kesepakatan dengan seorang pembunuh. Padahal Clyde yakin sekali dapat memenangkan kasus tersebut karena Clyde telah menyaksikan sendiri kejadiannya. Kemudian Nick menjelaskan yang semakin membuat Clyde kecewa, di mana dia mengatakan kalau beginilah sistem peradilan di negara ini bekerja. Jika kesepakatan itu tidak dilakukan, maka Darby dan Ames justru akan divonis bebas. Meski Clyde yakin kalau Darby telah melakukan pembunuhan, namun hukum tidak akan berlaku jika tidak adanya barang bukti di ruang sidang. Karena bukti-bukti yang Clyde berikan kepada Nick tidak cukup kuat untuk membuktikan kejahatan yang Darby dan Ames lakukan. Sampai akhirnya keputusan sidang pun ditetapkan, di mana Darby divonis 5 tahun penjara sesuai dengan kesepakatan, dan Ames divonis 10 tahun penjara sebelum akhirnya ia dihukum mati. Tentu saja keputusan itu membuat Darby dan pengacaranya bernama Bill terlihat sangat bahagia. Sebelum sidang berakhir, Darby lalu menandatangani sebuah surat perjanjiannya kepada Nick dan mengatakan kau tak bisa melawan nasib, sehingga membuat Nick bingung dan kemudian pergi dari ruang sidang. Setelah Nick memberi keterangan kepada awak media, Darby tiba-tiba menghampirinya dan berterima kasih karena Nick tidak mengajukan banding terhadapnya. Sementara di kejauhan terlihat Clyde yang sedang memperhatikan mereka dengan raut wajah yang nampak begitu kecewa. 10 tahun kemudian, nampaknya Clyde masih belum bisa melupakan kekejaman pembunuhan keluarganya tersebut. Tepat pada hari eksekusi mati Ames, Clyde ternyata telah mensabotase cairan suntik yang akan digunakan sebagai cairan eksekusi mati Ames, sehingga membuat Ames merasa kesakitan saat dieksekusi mati. Padahal aturan eksekusinya ialah suntik mati tanpa rasa sakit. Setelah kejadian itu, polisi menemukan bukti yang mengarah pada rekannya Ames, yaitu Darby, melalui kata-kata yang tertulis pada wadah cairan obat, yaitu kau tak bisa melawan nasib, yang saat itu pernah Nick dengar dari mulut Darby ketika berada di ruang sidang. Sehingga polisi pun segera pergi menuju ke lokasi saat itu juga. Sedangkan Darby yang sudah sejak lama bebas dari penjara mendapatkan panggilan telepon dari seorang misterius yang mengatakan kalau dirinya saat ini sedang diburu oleh polisi. Darby lalu melihat keluar jendela dan ternyata benar kalau polisi sudah ada di dekat rumahnya. Lalu penelpon misterius itu pun mengatakan jika Darby ingin selamat, ia hanya perlu mengikuti semua instruksi darinya. Darby yang panik pun tidak punya pilihan selain mengikuti ucapan si penelpon tersebut.
Kemudian Darby diarahkan untuk pergi ke sebuah pabrik yang telah lama ditinggalkan. Karena di sana terdapat mobil polisi yang di dalamnya ada seorang polisi yang sudah dilumpuhkannya. Saat Darby sampai, ia lalu mengambil pistol milik polisi itu, kemudian membangunkannya. Darby pun meminta polisi tersebut untuk membawanya ke tempat yang aman. Ketika sudah berada di tempat aman, Darby lalu berniat untuk membunuhnya, namun saat Darby hendak menembak, tiba-tiba tubuhnya menjadi lumpuh dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan ternyata polisi tersebut adalah Clyde yang sedang menyamar. Sedangkan pistol yang Darby gunakan adalah pistol yang sudah Clyde rancang dengan memasangkan beberapa jarum pada bagian pistol tersebut yang sudah diberi racun. Sehingga membuat Darby tidak bisa menggerakkan seluruh bagian tubuhnya, tapi dapat melihat, mendengar, serta merasakan. Setelah itu, Darby dibawa ke gudang kosong miliknya Clyde, lalu bagian tubuhnya satu persatu dipotong oleh Clyde. Agar Darby dapat merasakan rasa sakit yang Clyde rasakan ketika Darby memperkaos dan membunuh anak serta istrinya. Singkat cerita, ketika jasad Darby ditemukan, polisi pun menyimpulkan kalau Clyde lah yang telah membunuh Darby dengan sadis. Karena polisi telah menyelidiki kalau gudang tersebut merupakan gudang pribadi miliknya Clyde. Kemudian mereka pun segera pergi untuk menangkap Clyde. Setibanya di tempat, Clyde yang mengetahui kedatangan mereka pun lalu menyerahkan diri tanpa adanya sedikit pun perlawanan. Dan ternyata dalam waktu 10 tahun belakangan, Clyde telah mempelajari ilmu tentang hukum, buku anotasi putusan-putusan Mahkamah Agung pun sampai ia santap. Clyde tahu betul hak-hak yang dimilikinya. Bila kelak ia menjadi tersangka ataupun terdakwa, dan yang lebih penting lagi, ia paham bahwa terdakwa baru bisa divonis bersalah bila terdapat bukti-bukti yang cukup kuat. Sehingga Clyde pun sangat tenang saat dirinya ditetapkan sebagai terdakwa. Nick kembali bertemu dengan Clyde, tapi bukan sebagai pembela, melainkan menjadi penuntut untuk Clyde. Dengan keyakinan, ia bisa memberikan hukuman setimpal kepada Clyde. Nick pun mulai menginterogasi Clyde, namun Clyde menolak memberi pengakuan sebelum keinginannya dipenuhi. Clyde kemudian membuat kesepakatan kepada Nick seperti halnya yang pernah Nick lakukan kepada Darby. Jika kesepakatan itu Nick penuhi, maka Clyde akan memberikan sebuah pengakuan yang sesungguhnya atas kematian Darby. Clyde hanya meminta sebuah kasur spring bed merek Dexiana dengan penopang bagian bawahnya yang bisa disetel. Dengan alasan karena kasur di penjaranya sudah rusak dan tidak layak lagi untuk digunakan. Mendengar hal itu, Nick jelas menolaknya karena dia merasa bahwa Clyde sedang mempermainkannya. Namun setelah Nick mengingat kalau kasus kejahatan Clyde bukanlah kasus biasa, Nick pun akhirnya menyetujui kesepakatan itu dan memberikan kasur merek Dexiana ke dalam sel penjaranya Clyde. Tentu saja hal itu membuat iri seluruh para napi di sana, termasuk teman satu selnya Clyde sendiri. Singkat cerita, proses persidangan Clyde pun dilaksanakan. Karena Clyde melepaskan haknya untuk didampingi pengacara, hakim pun memberikan pembelaan untuk diri Clyde sendiri sebelum hakim menjatuhkan vonis baginya. Dengan bermodalkan ilmu hukum yang telah Clyde pelajari selama 10 tahun ini, Clyde pun dengan tenang menjelaskan kepada hakim kalau dirinya tidak terbukti bersalah. Karena tidak ada satupun barang bukti yang kuat untuk memberatkannya, bahkan tidak ada satupun pelanggaran yang Clyde lakukan sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung bab nomor 041325. Mendengar hal itu, hakim pun cenderung setuju dengan penjelasan yang telah Clyde sampaikan. Meskipun Nick sempat memprotes kalau Clyde sudah setuju untuk memberikan pengakuan penuh saat berada di ruang sidang. Namun, karena lagi-lagi tidak adanya bukti untuk itu, hakim pun memutuskan kalau Clyde tidak bersalah dan memberikan vonis bebas kepadanya. Tapi tiba-tiba Clyde bertepuk tangan sehingga membuat hakim dan lainnya terkejut. Kemudian Clyde menyatakan kekagumannya kepada hakim karena telah salah memberikan keputusan. Padahal Clyde sudah jelas-jelas telah membunuh 2 orang, tapi hakim malah membebaskannya begitu saja. Tidak hanya itu, Clyde juga memberikan sebuah penghinaan kepada hakim serta kebobrokan hukum yang berlaku pada negara ini. Sontak hal itu membuat hakim kesal dan menyuruh petugas untuk membawa Clyde kembali masuk ke dalam penjara. Ternyata semua itu Clyde lakukan karena dia telah merencanakan sesuatu yang besar dengan tujuan untuk memperbaiki sistem hukum yang berlaku pada negaranya. Saat berada di ruang interogasi sesuai dengan kesepakatannya dengan Nick, Clyde pun mengakui pembunuhan yang ia lakukan terhadap Ames dan Darby. Setelah itu, Clyde membuat kesepakatan baru lagi dengan Nick, tapi dengan balasan kalau Nick harus mempersiapkan makan siangnya, yaitu stik daging besar dengan tambahan kentang goreng, asparagus, saus mentega, dan sebuah iPod karena Clyde suka mendengarkan musik saat makan. Semua itu harus Nick siapkan tepat jam 1 siang dengan nyawa Bill si pengacaranya Darby sebagai tawarannya. Untuk memastikan perkataan Clyde, Nick pun meminta asistennya bernama Sarah untuk menghubungi istrinya Bill. Dan benar saja kalau Bill dilaporkan sudah hilang 3 hari yang lalu. Di keesokan harinya, tepat di siang hari, mereka pun memenuhi permintaan Clyde, tapi mereka terlambat 8 menit. Kemudian, Clyde mengatakan kalau dirinya tidak pernah main-main dengan ucapannya, dan tidak bertanggung jawab jika Bill ditemukan sudah mati. Karena Clyde sudah menyampaikan untuk menyiapkan makan siangnya tepat jam 1 siang. Lalu Clyde pun memberitahukan di mana lokasi Bill berada.
Dengan cepat Nick dan lainnya pun segera pergi ke lokasi tersebut. Namun sayang, saat ditemukan ternyata Bill sudah tewas dengan kondisi terkubur di dalam tanah dengan kedua tangan di borgol dan disertai 3 tabung oksigen yang sudah diatur akan habis tepat jam 1:15 menit. Jika saja mereka tidak terlambat mempersiapkan makan siang Clyde, mungkin saja Bill bisa diselamatkan. Karena perjalanan dari penjara ke lokasi ini membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Sedangkan di penjara, Clyde terlihat membagikan makan siangnya kepada teman satu selnya. Setelah itu, ia lalu membunuhnya dengan menggunakan tulang stik sisa dari makanannya. Kemudian, ia berbaring di atas tempat tidur sambil menunggu petugas datang untuk mengamankan dirinya. Dan dapat disimpulkan kalau pembunuhan ini dilakukan oleh Clyde karena alasan tertentu. Atas kejadian itu, Clyde pun dimasukkan oleh petugas ke dalam ruang isolasi. Tak lama kemudian, Nick datang dan menanyakan tentang tujuan Clyde membunuh teman satu selnya. Clyde lalu berkata bahwa semua orang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh mereka, termasuk teman satu selnya sendiri. Nick kemudian memberikan gelang buatan anaknya Clyde dengan mengatakan kalau anak dan istrinya tidak akan merasa senang jika Clyde membunuh mengatasnamakan mereka. Namun Clyde menjawab kalau anak dan istrinya tidak bisa merasakan apapun karena mereka sudah mati. Di ruang kerja, Nick beserta teman kerjanya menganggap bahwa ada seseorang yang membantu Clyde dalam pembunuhan Bill. Karena tidak mungkin Clyde yang berada di penjara dapat melakukan hal tersebut. Sampai akhirnya mereka menemukan seseorang yang pernah bekerja dengan Clyde. Dia merupakan seorang mata-mata. Yang di masa lalunya, Clyde adalah seorang ahli teknologi dan strategi yang bertugas membantu pihak militer untuk menyingkirkan setiap target mereka yang dianggap cukup sulit. Clyde juga mampu membunuh setiap orang tanpa berada di ruangan yang sama, tanpa ada satu orang pun yang dapat menghentikannya. Ia juga mengatakan jika Clyde menginginkan Nick mati, maka ia sudah pasti melakukannya. Dan teman satu selnya yang Clyde bunuh pun bukannya tanpa tujuan, melainkan itu adalah salah satu bagian dari rencana Clyde untuk menyingkirkan bagi siapa saja yang ada hubungannya dengan kasus pembunuhan anak dan istri Clyde. Solusi terbaik untuk menghentikan rencananya Clyde adalah dengan langsung membunuhnya. Di keesokan harinya, Nick dan Jonas pun pergi menemui seorang jaksa yang merupakan hakim dari kasusnya Clyde. Mereka meminta solusi terbaik dalam kasus Clyde yang sudah menjadi ancaman besar bagi mereka. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba ibu hakim menerima panggilan telepon. Dan ketika si ibu hakim mengangkatnya, sebuah peluru keluar dari ponsel tersebut dan menembus kepalanya hingga membuatnya tewas seketika. Tentu saja hal itu membuat mereka terkejut saat melihatnya. Setelah kejadian itu, Nick kemudian menemui Clyde dan mengatakan bahwa balas dendam tidak akan mengembalikan kematian anak dan istrinya. Clyde pun menjawab kalau semua yang ia lakukan bukanlah tentang balas dendam, melainkan ingin merubah sistem peradilan yang rusak, yang membuatnya tidak mendapatkan keadilan secara layak. Dan untuk menghentikan kejadian yang selanjutnya, Clyde kembali membuat kesepakatan dengan Nick. Ia meminta agar Nick membebaskan dan menggugurkan semua tuduhan kepadanya tepat pada jam 6 pagi. Jika Nick tidak melakukannya, maka Clyde akan membunuh semua orang. Hello? Yeah, sure, yes. No, there isn't time. Get everybody together and bring them to the prison. Karena ancaman tersebut, Nick pun menghimbau ke semua teman kerjanya untuk begadang di kantor sambil melihat apakah ancaman Clyde benar-benar terjadi atau tidak. Karena Nick lebih memilih menolak kesepakatan tersebut. Setelah waktu menunjukkan jam 6 pagi, mereka pun menganggap kalau ancaman Clyde hanyalah omong kosong belaka. Merasa semua dalam keadaan baik-baik saja, mereka pun memutuskan pulang ke rumahnya masing-masing, terkecuali Nick dan beberapa orang lainnya yang masih ingin tetap berada di kantor. Saat mereka telah memasuki mobilnya masing-masing, tiba-tiba terjadi ledakan yang menewaskan mereka semua. Nick yang menyaksikan kejadian tersebut pun tidak dapat berbuat apa-apa, hanya bisa terdiam merelakan kematian teman-temannya. Kejadian itu pun sampai terdengar oleh ibu wali kota dan meminta Nick serta Jonas untuk segera menyelesaikannya. Nick kemudian berjanji kalau dia akan menghentikan perbuatan Clyde dan tidak akan ada orang lain lagi yang menjadi korban. Setelah itu, Nick menemui Clyde dan memberikan sedikit pelajaran agar Clyde dapat menghentikan semua ini. Karena bagi Nick, Clyde telah membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Clyde pun menjawab kalau dia tidak akan mengakhiri semua ini sebelum tujuannya tercapai. Di keesokan harinya, Nick pun menghadiri pemakaman rekan kerjanya. Got it. On the move.
Dan di saat perjalanan pulang, mobil yang dinaiki Jonas tiba-tiba ditembaki oleh sebuah mesin penembak yang dikontrol oleh seseorang dari kejauhan. Sehingga mereka yang berada di dalam mobil tersebut pun tewas semua setelah sebuah rudal kecil ditembakkan dan menghancurkan mobilnya. Atas kejadian itu, Nick kembali menemui ibu wali kota, karena Clyde telah banyak melakukan pembunuhan yang menewaskan seorang jaksa dan beberapa pengacara, membuat Nick diangkat menjadi seorang jaksa wilayah agar Nick dapat lebih leluasa dalam bertindak. Ibu wali kota pun menugaskan para polisi dan detektif untuk bekerja mengamankan kota selama 12 jam penuh, serta menempatkan polisi bersenjata di setiap penjuru, dengan tujuan untuk mempersempit pergerakan seseorang yang telah membantu Clyde dalam aksi pembunuhan. Di sisi lain, Nick yang sekarang sudah menjadi seorang jaksa wilayah, mencoba menyelidiki dan mencari semua hal yang berhubungan dengan kehidupan Clyde di masa lalu. Sampai akhirnya, Nick berhasil mendapatkan sebuah transaksi pembelian properti yang dilakukan oleh Clyde, dan salah satu dari propertinya itu terletak di dekat penjara tempat Clyde saat ini dikurung. Nick dengan dibantu seorang petugas pun kemudian pergi menuju properti tersebut yang ternyata sebuah gudang dengan dilengkapi banyak persenjataan militer di dalamnya. Dan betapa terkejutnya mereka ketika menemukan sebuah goa yang terletak tepat di bawah sebuah mobil, yang ternyata itu adalah sebuah terowongan Casablanca. Mereka berdua pun memutuskan untuk menyusuri terowongan tersebut. Dan ternyata terowongan itu dibuat oleh Clyde tepat berada di bawah sel penjara. Terowongan itu pun memiliki beberapa jalur yang terhubung ke setiap sel penjara. Salah satunya adalah sel penjara yang saat ini mengurung Clyde. Dan dapat disimpulkan bahwa Clyde sudah mempersiapkan semua ini selama 10 tahun untuk memperlancar setiap rencana yang telah dibuatnya. Yang berarti Clyde melakukan pembunuhan dengan tangannya sendiri. Di tempat ini pula Nick menemukan sebuah catatan yang berisikan beberapa rencana yang telah Clyde buat. Salah satunya adalah pengeboman kantor wali kota. Setelah itu, mereka memutuskan untuk menuju ke kantor wali kota setelah merapikan kembali barang-barang ke tempatnya semula dengan tujuan agar Clyde tidak curiga. Dan benar saja, Clyde saat ini sudah berada di kantor wali kota dengan menyamar sebagai petugas kebersihan. Setelah Clyde berhasil melewati para petugas keamanan di sana, ia pun dengan segera memasang sebuah bom yang dapat diaktifkan dari jarak jauh melalui sebuah ponsel. Setibanya Nick di kantor wali kota, Nick segera mencari Clyde. Namun sayang, Clyde ternyata sudah pergi dari tempat tersebut. Nick pun akhirnya memutuskan untuk menemukan bom yang telah Clyde letakkan di tempat ini. Dan ternyata bom itu Clyde letakkan tepat di atas ruang rapat wali kota. Seorang petugas yang saat ini bersama Nick berusaha untuk menjinakkan bom tersebut. Namun setelah mengetahui kalau bom itu diaktifkan melalui sebuah ponsel, Nick pun memiliki rencana untuk menghentikan Clyde. Saat Clyde telah selesai dengan rencananya, ia pun kembali masuk terowongan, serta mengganti pakaiannya sembari memantau sidang rapat wali kota. That one man is smarter than Homeland Security. I don't care what laws. Namun ketika Clyde kembali masuk ke dalam sel penjara, betapa terkejutnya Clyde saat melihat Nick yang sudah berada di dalam selnya. Nick pun mengatakan bahwa Clyde bisa merubah keputusan rencananya saat ini dan menjalani sisa hidupnya seperti layaknya orang-orang pada umumnya. Namun Clyde menolak hal tersebut dan tetap pada pendiriannya yang ingin menghancurkan gedung wali kota. Saat bom itu diaktifkan, Nick pun segera pergi dari tempat itu dan menutup pintu keluar termasuk pintu yang terhubung dengan terowongan. Dan ternyata Nick telah meletakkan bom itu tepat di bawah tempat tidur Clyde, serta menutupnya dengan rapat sehingga Clyde tidak bisa membukanya. Dan apa mau dikata, Clyde pun harus menanti kematiannya di dalam ruang sel penjara dengan ditemani sebuah gelang buatan anaknya. Bom itu pun dengan perlahan mengeluarkan api dan merambat ke seluruh sel penjara yang kemudian meledak. Film lalu ditutup oleh Nick yang kapok melakukan kesepakatan lagi dalam kasus pembunuhan.